Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran sahabat yang saat ini sudah masuk pelajaran yang ke-7 dengan judul Yesus Jangkar Jiwa. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman kebenaran yang akan kami pelajari saat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke saudaraku, sebelum kita lanjut, mari kita lihat ayat yang melandasi pembahasan kita sepanjang sepekan. Ibrani 6 ayat 19 dan 20 berkata seperti ini. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudaraku, di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11 sampai Ibrani pasal 6 ayat yang ke-20, Paulus menghentikan pidatonya tentang keimamatan Yesus untuk menasihati para pendengarnya. Dia juga menjelaskan kepada mereka mengapa mereka tidak siap untuk sepenuhnya memahami alasannya. Dia juga menegur mereka dan sekaligus mendorong mereka. Saudaraku, saya dan saudara juga didorong untuk menghindari kemalasan dan berpegang pada jangkar jiwa, yaitu Yesus sendiri. Mari kita lihat pelajaran-pelajaran penting yang boleh kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, mengecap firman yang baik. Ibrani 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-5 berkata seperti ini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia Allah, karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Pertanyaan, manakah yang merupakan pengalaman dari para pendengar Paulus secara keseluruhan, dan bahkan para pendengar Paulus yang termasuk saya dan saudara? Jika kita lihat dari ayat ini, kita akan dapati pertama, diterangi. Efesus 5 ayat yang ke-8, umat-umat Tuhan yang ada di Efesus, Rasul Paulus saksikan seperti ini. Mereka telah bertobat dan dibebaskan dari dosa. Mereka telah meninggalkan kegelapan. Mengapa? Karena mereka diterangi dan mereka tinggalkan kegelapan. Kemudian mengecap karunia surgawi. Efesus 2 ayat yang ke-8. Mereka telah mengecap pemberian kasih karunia Allah. Artinya mereka telah merasakan kasih karunia Allah yang luar biasa dalam hidup mereka. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita mengecap karunia surgawi dengan menerima kasih karunia Allah? Saya percaya kita yang menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dan Yesus mati untuk kita, sehingga kita mendapatkan jaminan kita sedang mengecap kasih karunia Allah yang tiada batasnya. Kemudian mendapat bagian dalam Roh Kudus. Apa maksudnya? Roma pasal 8 ayat 5, umat-umat Tuhan di Roma, mereka telah menerima Roh Kudus dan dipimpin olehnya. Dengan kata lain, Roh Kudus yang Tuhan janjikan sudah menjadi bagian umat-umat Tuhan zaman dahulu dan menjadi bagian juga saya dan saudara. Kemudian bagaimana dengan mengecap firman Allah yang baik? Yohanes pasal 1 ayat 14, mereka telah mengecap firman Allah melalui kitab suci dan firman sendiri. Mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang. Kolose 2 ayat yang ke-12, mereka mencicipi apa yang telah Allah persiapkan sebelumnya, yaitu kebangkitan. Kita mati untuk sementara di dunia ini, namun ketika kita percaya, kita pada akhirnya akan dibangkitkan. Roma 12 ayat yang kedua, bukan hanya dibangkitkan, tapi kita akan diperbaharui. Akan ada pembaharuan di dalam diri kita. Yohanes 5 ayat yang ke-24, kita juga akan mendapatkan hidup yang kekal. Mengecap firman yang baik, punya masa depan yang luar biasa sampai di dalam kerajaan surga. Kemudian poin selanjutnya, mustahil untuk dipulihkan. Ibrani 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Hati-hati saudaraku, ketika kita menerima Yesus, kemudian kita murtad lagi. Seperti kita menyalibkan Yesus untuk
kedua kalinya. Para pemimpin Yahudi menyalibkan Yesus karena dia telah membahayakan kekuasaan mereka. Jika kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, tetapi kemudian menolak dia sebagai satu-satunya jalan keselamatan, kita sedang menyalibkan dia untuk kedua kalinya dan menghinanya di hadapan umum, saudaraku. Kita akan didorong untuk menjadi pusat perhatian dengan cara kita. Sikap ini bertentangan dengan ajaran Yesus. Dia mendorong kita untuk disalibkan. Artinya adalah untuk mati bagi diri kita sendiri dan menanggung kehinaannya bersama-sama dengan dia yang juga sudah mati di kayu salib. Kita tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian jika kita tidak setuju bahwa ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Artinya kita harus datang merendahkan diri kita. Bahkan kita akan semakin kecil dan Yesus akan semakin besar dalam kehidupan saya dan saudara. Mustahil untuk dipulihkan jika kita sendiri akan mengangkat diri kita lebih tinggi dan lebih tinggi. Rahasianya, mari kita menjadi semakin kecil di hadapan Tuhan, sedangkan Tuhan akan semakin besar dan kita akan dipulihkan. Poin selanjutnya, tidak ada jalan kembali. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Paulus secara tidak langsung mengutip Bilangan pasal 15 ayat 30-31 tentang orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dia jelas tidak berbicara tentang dosa yang dilakukan secara tidak sengaja atau karena kelemahan untuk godaan tertentu, tetapi sesuatu yang lebih serius. Paulus, dia sedang berbicara tentang dosa yang mendatangkan maut. 1 Yohanes 5 ayat 16 yang didefinisikan sebagai berikut. Saya boleh gambarkan seperti ini. Menginjak-injak anak Allah, menolak Yesus sebagai Tuhan mereka, menempatkan diri mereka sebagai Tuhan di tempatnya Tuhan. Ini luar biasa. Yang terjadi dengan pemberontak-pemberontak seperti itu. Menganggap bahwa dirinya sebagai Tuhan, bahkan menggantikan posisi Yesus. Apalagi menganggap darah perjanjian sebagai hal yang biasa, menolak pengorbanan Yesus. Inilah pernyataan kita. Kalau kita menolak pengorbanan Yesus, maka kita sedang menganggap bahwa darah perjanjian tidak ada gunanya. Oh saudaraku, Tuhan sudah mati untuk saya dan saudara. Karena itu, mari kita terima Yesus sebagai korban yang hidup, yang mempersembahkan hidupnya untuk saya dan saudara. Apalagi saudaraku, menghina roh kasih karunia. Itu sama halnya dengan kita berdosa menentang Roh Kudus. Dan dosa yang menentang Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Oleh karena kita menganggap diri kita benar, kita menolak akan tawaran Roh Kudus untuk meyakinkan kita bahwa kita sedang berjalan di jalan yang salah. Tuhan ingin kita kembali. Tapi jika Anda terus menolak dan menolak, Anda tidak punya jalan kembali untuk datang kepada kasih karunia itu. Bagaimana dengan pekerjaan kasih? Ibrani 6 ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ini pekerjaan kasih diwujud nyatakan dalam tindakan nyata saya dan saudara. Dan ini adalah pembuktian bahwa kita adalah milik Yesus. Saudaraku, setelah pekabaran yang begitu keras, Paulus mengatakan kepada pendengarnya bahwa dia yakin tidak seorang pun dari mereka berdosa melawan Roh Kudus, tetapi terus berpegang pada Yesus sebagai juru selamat mereka. Mengapa? Paulus tidak menginginkan mereka akan binasa dan mereka tidak akan terima kasih karunia Allah. Allah membuktikannya dengan mengingat semua pekerjaan kasih yang telah mereka lakukan untuk Kristus. Itu bukan tindakan satu kali, saudaraku, tetapi gaya hidup yang sudah mereka bentuk. Dan ini harus menjadi gaya hidup umat-umat Tuhan dewasa ini. Saudara dan saya harus menghidupkan
kehidupan kasih. Dan itu harus menjadi lifestyle-nya umat-umat Tuhan. Allah akan mengakui kita, Allah akan menyetujui kita dan memuji jenis pekerjaan yang kita lakukan yang didasarkan atas kasih. Saudaraku, mari kita praktekkan kasih yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Pengharapan tidaklah tetap hidup dengan latihan iman intelektual, tetapi dengan iman yang dinyatakan dalam perbuatan kasih kita, tindakan kasih kita setiap hari, di mana saja kita berada, kemana saja kita pergi. Ketika saya melakukan pekerjaan, harus tunjukkan bahwa saudara adalah pengikut Yesus. Harus tunjukkan kasih kepada mereka, bahkan kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Siapa mereka? Orang yang menganggap kita musuh. Kita perlu tunjukkan kasih kepada mereka. Luar biasa. Allah menginginkan ini terwujud dalam kehidupan saya dan saudara. Jangkar jiwa. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Paulus, dia coba mengakhiri seruannya dengan menyebutkan kepastian keselamatan kita. Dan itu adalah seperti jangkar yang teguh yang diikat dengan oleh dua kenyataan. Saya katakan dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdosa. Dan janjinya tentang juru selamat, bahkan sumpah yang mendukung akan janji itu, di mana kita membuat komitmen untuk tetap kepada perjanjian itu. Semuanya menunjuk kepada Yesus Kristus. Setelah Yesus naik, dia masuk ke belakang tabir dan duduk di sebelah kanan Allah sebagai perintis kita. Dia tidak diragukan lagi, adalah sau jiwa kita dan kepastian dari janji-janji yang akan datang. Pena inspirasi dalam buku The Upward Look, Januari tanggal 5, berkata seperti ini. Yesus telah memberitahu kita tentang bahaya kita dan memperingatkan kita terhadap musuh yang licik. Dia telah berulang kali memerintahkan kepada kita kewajiban untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa agar kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Percaya kepada Yesus, percayalah kepada Yesus dengan iman yang hidup terus-menerus dan andalkan tanpa ragu kepada Yesus untuk menjaga dan menyelamatkan Anda. Seseorang yang berkuasa untuk menyelamatkan telah memegang Anda. Dan selama Anda akan tunduk untuk dipimpin olehnya, untuk belajar darinya, untuk percaya kepadanya, dia akan menjaga Anda agar tidak jatuh. Dan ketika Allah terlibat untuk menjaga Anda, dia adalah pertahanan yang pasti, yang kokoh, yang tidak bisa dihancurkan oleh kuasa apapun. Karena itu saudaraku, mari tetap kita jadikan Yesus sebagai sau, sebagai benteng, jangkar jiwa, sebagai kekuatan kita. Karena hanya Yesus sajalah yang mampu melakukan yang terbaik untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Dan mari kita tetap jadikan Yesus sebagai jangkar jiwa kita. Mari kita berdoa. Dengan penuh syukur kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Oleh karena penyertaan-Mu yang sempurna, kami boleh mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Kiranya ini boleh menuntun kami untuk semakin meyakini bahwa Yesuslah benteng jiwa kami, jangkar jiwa kami, yang saat ini sedang mempersiapkan istana-istana bagi kami semua yang tetap setia kepada kebenaran firman-Mu. Berkati semua anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan channel ini. Kiranya mereka semua akan diyakinkan, dituntun oleh kuasa Roh Kudus, dan mereka akan semakin dekat dengan Tuhan. Tolonglah kami agar mampu mempraktikkan kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Ini doa dan permohonan kami. Memohon berkat-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.